Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah Anwar dengan NIM 1802101126. Saya dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya dari kelas 6A dengan mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi pergudangan logistik barang dan jasa. Pergudangan logistik barang dan jasa. Pergudangan asal katanya dari gudang, yang berarti rumah atau bangsal untuk penyimpanan barang-barang. Jadi, pergudangan di sini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipakai dan berkaitan dengan penyimpanan barang-barang atau bekal. Kegiatan pergudangan atau warehousing tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang, mulai dari penerimaan barang, pentataan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pembelian label, sampai proses pengiriman barang. Adapun pendapat dari Sukadarto 2001, pergudangan merupakan kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian atau penyaluran barang-barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi. Adapun ciri-ciri gudang yang baik sebagai berikut. Terjaganya kualitas dan kuantitas barang. Kedua, tertatanya barang. Ketiga, peningkatan pelayanan pendistribusian. Keempat, tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kemudahan akses dalam pengendalian dan pengawasan. Dan yang terakhir, tertib administrasi. Selanjutnya, fungsi pergudangan. Di sini, fungsi pergudangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada warehouse operasional. Yang kedua, warehouse perlengkapan. Yang keempat, warehouse barang jadi. Adapun warehouse operasional digunakan untuk menyimpan raw material dan spare part yang nantinya akan diperlukan dalam proses produksi. Dalam gudang operasional ini dapat pula disimpan barang-barang work in process. Adapun fungsi-fungsi warehouse operasional ini sebagai berikut menurut Royston 2010. Yang pertama ada penerimaan, yang kedua penyimpanan cadangan, yang ketiga perintah pengambilan barang, yang keempat sortasi, yang kelima penyusunan dan layanan nilai tambah, dan yang terakhir menyusun dan pengiriman. Yang kedua ada warehouse perlengkapan. Warehouse perlengkapan merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan yang akan digunakan untuk memperlancar produksi. Perlengkapan merupakan barang yang digunakan untuk proses produksi tetapi tidak akan ditemui di finished good karena barang ini hanya berfungsi membantu proses produksi. Setelah proses produksi berakhir, barang ini akan dikembalikan ke gudang perlengkapan, biasanya berada di dekat dengan line produksi. Yang ketiga ada warehouse barang jadi. Warehouse untuk barang jadi merupakan gudang yang disiapkan oleh perusahaan untuk menyimpan barang jadi atau produksi dari akhir proses produksi, atau dapat juga berupa barang atau produk yang siap distribusikan atau dijual. Selanjutnya ada fungsi penyimpanan dan perawatan. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi paling mendasar dari gudang adalah tempat penyimpanan barang. Tujuan dari warehouse management adalah bagaimana menggunakan ruang atau space seoptimal mungkin untuk menyimpan produk dengan biaya tertentu. Fungsi penyimpanan mengatasi perbedaan dalam jumlah yang diinginkan dan waktunya.
Adapun barang-barang juga harus dirawat sesuai dengan jelas dengan jenis barang tersebut. Pengelolaan barang berdasarkan bahan pembuatnya serta perawatannya antara lain: yang pertama, barang-barang dari logam; yang kedua, barang dari kertas; yang ketiga, barang mudah terbakar karena meningkatnya temperatur; dan yang terakhir, barang dari kayu. Selain merawat barang sesuai dengan jenis bahannya, agar barang tetap dalam kualitas yang baik, maka banyak hal yang perlu diperhatikan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, melakukan pengecekan barang dan melakukan perawatan secara periodik; yang kedua, menjaga gudang dari kebocoran atap; yang ketiga, menghindari penempatan barang yang dapat mempengaruhi kualitas maupun kerusakan barang; yang keempat, mengecek instalasi listrik secara periodik; yang kelima, menyediakan alat pemadam kebakaran; dan yang terakhir, memberi alas untuk setiap barang agar terhindar dari kelembapan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.